Oke pemirsa Jurnal Brother dan Ki Geni Cekuti, kali ini saya akan membahas mengenai tentang yang lagi viral ya. lagi viral nih ya tentunya. Itu ada dukun di Banyuwangi nih Ki yang gelar festival santet dan dikenalkan berdestinasi mistis. Kita akan berbicara mengenai tentang mistis lagi nih pemirsa. Itu gimana sih Ki tanggapannya melihat dari Beberapa hari yang lalu itu sempat ada teman nge-share tentang berita ini dari detik.com. Isinya ada perkumpulan yang ingin membuat Persatuan Dukun Nusantara atau disingkat Perdanu ya. Perdanu? Jadi Perdanu. Nah, mereka ini ingin membuat perkumpulan ini tadi mungkin dilegalitaskan untuk menjadi sebuah forum ataupun wadah yang resmi lah untuk diakui bahwa adanya perkumpulan dukun di Nusantara ini. Sebenarnya kalau dari sudut pandang budaya sih oke-oke aja, karena dari dulunya ini udah ada dari puluhan tahun yang lalu udah ada forum ataupun wadah yang membuat perkumpulan ini, jadi oke-oke aja. Tapi yang menarik perhatian ataupun komentar-komentar atau yang jadi viral itu adalah adanya festival santet. Festival santet ya. Jadi kita kan bicara mengenai di Indonesia sendiri nih Ki ya. Itu siapa sih yang nggak tahu tentang santet? Apalagi ini ada festivalnya digelar gitu ya kan secara umum lagi. Benar. Jadi sedangkan kita aja mungkin dulunya praktek santet ini agak ngeri-ngeri sedap ataupun takut untuk mempublikasi bahwa kita memang bisa melakukan santet. Tapi di Indonesia tersebut memang udah ada santet-santet yang terkenal ya, salah satunya mungkin santet di Banyuwangi juga terkenal. Dulunya sempat ada berita ataupun media yang mencatat ada 5 santet yang terkuat di Indonesia. Nah itu salah satunya termasuklah santet dari Banyuwangi ini. Nah mungkin maksud dari Perdanu ataupun forum ini tersebut ataupun perkumpulan ini tersebut membuat festival bukan berarti mereka itu mempraktekkan santet ataupun mengajari santet di festival itu, tapi mungkin memperkenalkan bahwa adanya budaya ataupun tradisi di zaman dulunya di Banyuwangi ini yang menonjol itu adalah santet dan dikenal dengan menyakiti tanpa disentuh. Berarti ibarat katanya Perdanu ini sendiri mereka lebih memperkenalkan budaya juga ya. Jadi mereka ini niat ataupun visi misi mereka ini ingin memperkenalkan kebudayaan, terus destinasi ataupun tempat-tempat yang mungkin bisa menjadi tempat wisata ataupun wisata misteri ataupun wisata bahasanya mistis kali ya, wisata mistis yang ada di daerahnya tersebut. Tapi media membuat judulnya itu festival santet, itu yang membuat orang-orang jadi tertuju, ada festival santet nih, apa-apaan kan gitu. Jadi kan kata santet di zaman milenial kayak gini kan ngebuat orang emang ada santet di zaman era milenial seperti ini kan gitu. Dan juga di sini sendiri pun santet memang agak cukup ngeri-ngeri agak gimana gitu ya, apalagi secara digelarnya itu kan umum ya, dan tentunya juga mematuhi protokol kesehatan. Dan di sini juga di deklarasi sendiri pun ini sempat viral nih Ki. Itu gimana tuh Ki? Nah tapi kan gini, dari judul kan kita udah bisa lihat judulnya tadi Dukun Banyuwangi bakal. Berarti kata bakal ini masih direncanakan, belum terjadi ataupun belum disepakati tanggalnya. Berarti kalau dari bakal berarti akan menyelenggarakan masih direncanakan, belum tahu tanggalnya kapan. Jadi ya mungkin inilah kayak rencana ataupun visi misi kita buat perkumpulan dukun biar legalitas, biar karena di dunia perdukunan juga di beritanya dibahas banyak orang-orang yang tertipu ataupun orang yang terkena dukun yang abal-abal ataupun dukun yang gak jelas. Jadi zaman sekarang banyak banget penipuan-penipuan online, mereka mengaku dukun terus memberikan barang-barang yang gak jelas, kadang transferan udah masuk barang tidak dikirim. Jadi mereka menjual jasa tapi nggak tahu legalitasnya siapa ini gitu kan. Nah itulah yang membuat mereka ini membuat sebuah kelompok untuk memperkenalkan ini loh, kita punya persatuan, kita ada legalitasnya. Mereka memang mempunyai kemampuan, dan dari visi misi yang aku baca juga bahwa mereka akan membuat pengobatan gratis. Jadi memperkenalkan tentang santet ini, ciri-ciri santet ataupun berbagai macam santet ini seperti apa.
dan mereka juga membuatkan pengobatan di situ. Pengobatan gratis. Dan juga ini rencana yang bakal yang bakal direncanakan ini sendiri pun memang sebenarnya memang sudah pernah ada atau bagaimana itu sih? Nah, kalau untuk forum ataupun perkumpulan paranormal di Indonesia ini sebenarnya udah ada. Salah satunya yang saya tergabung di situ adalah FKPPAI, itu udah 20 tahun berdiri. Wow, luar biasa. Ya, jadi 20 tahun berdiri itu Forum Keluarga Paranormal Pengobatan Alternatif Indonesia. Nah, di situ kita juga berkumpul semua paranormal di Nusantara, dan ada lebih dari ratusan, bahkan ada mungkin hampir 1000 ada gitu paranormal di Indonesia. Nah, jadi di sini juga kita mempunyai visi misi yang sama, bahkan kita ada juga pengobatan dan bukan orang-orang biasa. Bahkan ada yang memang orang-orang penting di Indonesia ikut turut gabung di forum tersebut. Nah, jadi sebenarnya oke-oke aja lah mereka mau buat apa, cuman mungkin di berita jadi viral gara-gara judulnya yang festival santet itu jadi tanda kutip orang. Jadi orang-orang pada benar. ya berpikirnya kayak wah ini ternyata apalagi ada gratis gitu ya kan. Tapi sempat terpikir juga kalau buat orang yang awam yang nggak tahu tentang makna dari ini sendiri pun mungkin ada kali ya, wah takutnya santet di festivalin gitu. Benar. Takutnya disalahartikan, dikiranya aduh jago santet. Takutnya gitu kan, kalau kita nggak tahu ya. Dari judul bisa menginikan orang kalau yang nggak tahu atau yang kurang paham jadi kayak wah ini kayaknya ada digelar ambigu kayak digelar santet, tujuannya ntar disangkanya nyatetin orang lagi gitu. Padahal sebenarnya itu mempunyai tujuan yang baik ya Ki ya. Padahal mereka mempunyai tujuan yang baik, ingin mengumpulkan para praktisi paranormal di wadahnya tersebut dan ingin membuat bakti sosial dan memperkenalkan destinasi tujuan mistis gitu ya, yang ada di Banyuwangi tersebut. Jadi oke-oke aja sih sebenarnya. Ya cuman judul aja yang membuat orang jadi ambigu. Tapi melihat dari destinasi nanti yang akan mereka perlihatkan, yang akan mereka tampilkan nanti itu seperti yang di Banyuwangi itu Aki sudah pernah tahu apa aja destinasi mistis yang dikenalkan? Kalau untuk Banyuwangi aku udah masuk ke sana, udah pernah ada guru juga, salah satu guru di sana, dan memang Banyuwangi luar biasa sih mistisnya. Cuman masih banyak lagi di Indonesia ini sebenarnya tempat-tempat yang mistis dan keilmuan yang lebih kaya lagi. Jadi bukan itu, jadi memang Indonesia ini kaya dengan kebudayaan, etnik dan keilmuan. Iya. Berarti salah satunya mereka memperkenalkan daerahnya ya, Banyuwangi. Ya, oke-oke aja. Terus juga selama melihat tema kali ini kan kita membahas tentang di kota Banyuwangi ya. Salah satunya yaitu mistisnya ini. Itu memang salah satu tempat apa nih yang Aki pernah ke sana, tapi itu benar-benar kayak wah ini ternyata di daerah Banyuwangi itu mistisnya terkenalnya begini gitu atau gimana sih? Kalau dari dulu sih emang Banyuwangi itu terkenal juga dengan santet ataupun teluhnya ya. Jadi lima tempat dulu yang dipercayai yang sempat masuk di media dulu, media cetak itu ada 5. Salah satunya Kalimantan, Banten, Papua, terus Toraja sama Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini dia mempunyai banyak beraneka ragam sebenarnya, jadi bukan satu jenis santet. Salah satunya dia bisa ngebuat emang orang ini tiba-tiba orang terbaring dan perutnya membesar lah, ya hampir sama sih sebenarnya, sama, cuma beda dari mantranya loh. Dari mantranya ya. Oke. Berarti deklarasi dari kegiatan yang ada di Banyuwangi ini sendiri pun itu baru rencana ya Ki? Baru rencana dan nanti akan digelar gitu ya. Tentunya ini merupakan suatu hal yang menguntungkan atau enggak sih Ki, dengan adanya festival di Banyuwangi ini kan sempat viral ya katanya di beberapa apa namanya media gitu, sampai festival sampai digelar gitu kan, viral, jadi orang kan lihat dari judul jadi kayak langsung wow gitu. Itu gimana Ki? Padahal maksud dan niat mereka ngebuat ini itu sebenarnya baik. Jadi mereka ingin memperkenalkan budaya Indonesia yang beraneka ragam, dan salah satunya ini loh Banyuwangi. Kita mempunyai budaya seperti ini, tapi tidak untuk digunakan seenak-enak kayak seenaknya lah gitu. Jadi inilah santet, bagaimana mereka bakal membuat
edukasi dari santet ini tersebut, kenapa sih orang kena santet, apa sih ciri-cirinya santet. Jadi sehingga orang mendapatkan sebuah pelajaran agar tidak terkena santet dan tidak sembarangan dalam berkata, berbuat. Nah, jadi ada kesan positifnya lah. Terus mereka juga membuat pengobatan-pengobatan gratis itu untuk orang yang terkena penyakit medis dan non medis. Nah, jadi ya oke-oke aja sih. Terus juga mungkin dari tujuan adanya festival ini bisa memperkenalkan lebih banyak spiritual dan supranatural lagi ya tentunya. Apalagi kan dari tanah Jawa gitu ya, Banyuwangi gitu. Benar, jadi mereka lebih untuk mengangkat ini loh paranormal kita yang udah punya legalitas. Terus jika mereka bermasalah ataupun mempunyai kayak kasus, ya langsung dirembukan ke persatuannya gitu. Jadi gampang untuk mencarinya gitu. Dan kita yang udah masuk di dalam sebuah forum ataupun sebuah ikatan itu tidak akan bisa macam-macam. Karena sudah ada nama dan Karena banyak banget legal yang gitu ya, terjadi dia kayak dukun yang bermodus untuk bilang apa dalam kutip cabul lah gitu. Terus ada juga yang memang dukun yang praktisi yang melakukan tindak pidana 378 ataupun penipuan. Berarti memang sebenarnya banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu. Banyak. Mungkin kalau mau lihat itu ada di forum-forum Facebook. Ya memang banyak juga ya kejadian Itu seperti terlalu vulgar banget kalau gue buka tentang aksi-aksi perdukunan. gitu. Nah, Tapi biasanya kayak gini tuh untuk yang tidak mempunyai sertifikat gitu atau gitu, memang dia baru membuka baru gitu, tapi memang dengan tujuan yang berbeda itu juga dikenakan hukum gitu ya Ki ya. sebenarnya enggak banyak juga sih praktisi-praktisi kalau kita cerita balik lagi ke zaman dulunya, dukun-dukun dulu nggak pernah ada perkumpulan gitu. Mungkin baru-baru ini karena modern Dia karena modernisasi dan adanya undang-undang baru itu ngebuat terus banyaknya oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk menipu. Nah, jadi melihat dari kebutuhan orang, tekanan orang itu dimanfaatkan untuk mereka mengambil keuntungan pribadi. Oh, gitu ya. Berarti harus kayak gini juga masyarakat Indonesia ya tentunya harus tahu lah mana yang legal, mana yang ini ya, harus tahu maksudnya ibarat katanya tuh oh ini yang udah memiliki sertifikat atau memang sudah Atau gini ada, lah, intinya kalau nggak yakin ataupun ragu-ragu dari awal mending nggak usah. Itu lebih simpel. Iya sih. Ya kan, dia datang ke praktisi ataupun konsultasi kepada ke praktisi, ini ada rekomendasinya atau dia cari di internet. Kalau dia cuma cari di internet, coba untuk cari lagi, cari tahu lagi tentang praktisi ini untuk lebih jelasnya, atau minta video call ataupun telepon. Tapi telepon itu nggak kuat, karena bisa aja ya orang kadang penipuan itu bisa ya diangkat ya gini orang digendam sama suaranya. Hati-hati dengan telepon karena itu bisa menggendam, membawa Anda alam bawah sadar Anda ikut kepada perintah dari si praktisi ini tadi. Atau lebih baik datang temuin atau video call. Jadi lebih jelas kelihatan. Biar ibaratnya ngeliat visualnya juga. Dan di saat video call itu jangan sendirian. Karena di saat sendirian ini bisa menjadi kesempatan untuk seorang praktisi gendam ataupun penipuan beraksi lebih enak. Lebih gampang. Berarti harus ada teman yang Seenggaknya ada teman yang dampingin di saat video call. Jadi itu bisa membuat seorang praktisi ataupun praktisi gendam ini tadi kesulitan untuk memasukkan sugesti ataupun afirmasi perintah kepada kita. Oh gitu ya. Jadi itu saran-saran dari saya agar kalian tidak tertipu dengan kedok perdukunan. Coba dengan cara itu. Ataupun datang ke tempat praktisinya, tapi kalau bisa ada teman yang mendampingi. Jadi biar nggak salah gitu lagi ya. Ya benar. Dan juga berbicara mengenai tentang santet ya, apalagi ini viral juga di festival santet. Itu memang santet sendiri pun memang sebenarnya sudah lama ya Ki ya. Sudah lama dan sudah kita bahas juga ya Iya, kan. sebelumnya Udah sering banget kita bahas tentang santet. tapi ini memang di Banyuwangi ini sendiri pun mengadakan festival santet gitu. Lalu kalau misalkan nih di Jakarta sendiri itu kalau misalnya ada festival kayak gini gimana tuh Ki, tanggapannya? Wah, sebenarnya bagus kalau kegiatan itu mengedukasi ataupun mengupas tuntas tentang santet. Jadi bukan seperti seseorang memang pelaku ataupun praktisi santet
jangan jangan semena-mena kita langsung ngejudge wah ini orangnya jahat ataupun bagaimana. Tapi coba mencari sisi positifnya, bagaimana sih cara agar kita tidak terkena santet. Nah, itu dia. Sebelumnya kita udah pernah bahas juga ya, Ki? Udah bahas. Ya. Udah basi sebenarnya. Jadi jangan salah gitu ya, Ki, Ya, menilai benar. santet ini Ya, karena memang dari judul sendiri kadang-kadang bisa mempengaruhi orang ya, Ki, ya. mempengaruhi Dan kalau yang nggak ya. ngerti mungkin disangkanya itu tuh lagi acara santet menyantet, Iya. padahal enggak. banyak yang komentar kemarin kan sempat juga dikutip dari urbanasia.com, kita membahas tentang gimana sih komentarnya tentang festival santet ini tadi. Nah, aku bilang banyak juga yang komen, "Wih, berarti itu festival ada adu ajang santet dong," kata dia kan. Siapa nih jadi bahan prakteknya? Nah, di situ jadi salah berpikir bahwa dikiranya adanya festival santet tuh ada praktisi yang lagi praktek, terus ada korbannya yang jadi korban praktek kan gitu kan. Jadi kan siapa juga yang mau disantet jadi ya. Siapa juga yang mau disantet kan. Oke. Apalagi di sekarang kan sebenarnya udah ada undang-undangnya, tapi itu belum disahkan Belum disahkan gitu ya. tentang santet tersebut. Dan juga berarti biar ibarat katanya tujuannya sebenarnya baik ya, Ki, yang Jadi sebenarnya baik mereka berkumpul gitu. bisa jadi buat memperkenalkan paranormal satu dengan yang lainnya. Jadi Ya. adanya perkumpulan ini jadi saling kenal. Iya, Dan benar, bisa benar. jadi dengan adanya pengobatan gratis itu yang sampai viral itu merupakan langkah awal dikenalnya Ya. kota itu ya, Ki, ya. Dan juga mungkin dari destinasi dan budayanya, destinasi mistis-mistisnya juga lebih banyak dikenal ya, apalagi Benar, kita melihat Banyuwangi ya, dari mulai Alas Purwo gitu dan Jelas, sebagainya. ya ada 3 yang terkenal kan di sana. Tapi kayak gini sudah pernah Udah. Itu di mungkin hampir 5 tahun yang lalu lah. Nah, itu terakhir ke sana. Ya, oke. Dan juga simpulannya, Ki, buat yang ada di Banyuwangi di festival ini. Oke, buat saudara-saudaraku di Banyuwangi, semoga acara yang akan saudaraku buat itu bisa membuat edukasi dan lebih mendidik orang-orang awam agar tidak takut dengan yang namanya santet dan terus bisa memproteksi ataupun melindungi diri dari bahayanya praktek santet. Nah, jadi mungkin apa ya, bisa diselingkan dengan apalah kegiatan-kegiatan agama juga yang membuat ada siraman ataupun proteksi secara rohani. Oke. Mungkin sekian Sekian dari penjelasannya. kita. Saya Ari dan Saya Kiki Sekreti. Kita akan pamit undur diri, dan buat kalian yang menyaksikan YouTube channelnya, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan nanti tema yang selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai tentang mistis-mistis yang ada. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, dan kita pamit undur diri sampai bertemu di tema selanjutnya. Salam misteri.